يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, seringkali kita mendengar wasiat takwa. Bahkan menjadi syarat khutbah Jumat adanya wasiat agar orang-orang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Surga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Azza wa Jalla, uiddat lil muttaqin. Itu dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Seringkali di dalam Al-Quran Al-Azim Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Kemudian Allah perintahkan ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan, mempersiapkan diri apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Kita bekerja di dunia ini memikirkan hari esok. Besok mau makan apa kita? Besok anak kita mau sekolah. Besok kita ada rapat. Besok kita ada kegiatan. Kita mempersiapkan untuk hari esok yang pendek yang kita akan tinggalkan. Tapi hari esok yang abadi sering diabaikan. Wattaqullah. Di satu ayat 2 kali Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan. Jamaah rahimakumullah, berapa lama lagi kita akan hidup di muka bumi ini? Dunia semakin tua, dunia semakin dihias, dirias. Karena memang jangan sampai orang-orang melihat hakikat dunia.
Dunia ini menipu kita. Masjid yang kita sekarang ada di dalamnya, mal-mal yang ada di Gorontalo, gedung-gedung tinggi yang dibangun, semuanya akan hancur. Kita sedang menunggu kehancuran dunia. Di surat An-Nazi'at, kita diperintahkan untuk memberikan peringatan dengan Al-Quran. Fadzakir bil Quran. Berikan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran, bukan hanya dengan omongan dan cerita. Maka hari ini anak akan bacakan peringatan dari Allah Azza wa Jal. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Buat orang yang takut dengan ancaman Allah Azza wa Jal. Di ayat 34 sampai akhir, Allah Azza wa Jal mengatakan, fa idza ja'atit kubra, apabila datang malapetaka yang dahsyat sekali. Datang malapetaka yang membuat seorang yang sedang mengandung menggugurkan kandungannya. Seorang yang menyusui meninggalkan anak yang dia susui. Tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala gunung-gunung dicabut kemudian dihantamkan dengan bumi, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, akan datang hari itu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari itu manusia akan mengingat apa yang selama ini dia usahakan. Jemaah, kenapa kita datang capek-capek Jumatan? Kenapa tadi kita sholat subuh di masjid di saat orang-orang tidur di atas ranjangnya? Kenapa kita membaca zikir pagi dan petang di saat orang-orang sibuk main game? Kenapa kita puasa? Kenapa umat Islam berangkat umrah dan haji mengeluarkan uang? Apakah ketika dia pulang dia membawa harta? Apakah antum semua tatkala pulang dari Jumatan ini antum mendapatkan uang yang diberikan kepada antum? Tidak. Kita dapat capek dan lelah. Yang sholat malam dapat apa dia? Iya, dia dapat capek dan lelah. Al-yawm amal, hari ini kita beramal, tapi kita tidak mendapatkan gaji dari yang kita lakukan. Gak seperti ketika antum bekerja di pagi hari, pulang sore hari, tiap bulan antum akan mendapatkan bagian dari hasil kerja antum. Tapi kelak, tatkala kiamat terjadi, manusia akan mengingat ternyata yang aku usahakan ada hasilnya. Ternyata aku berada di soft pertama, ada hasilnya. Nggak sama dengan yang di luar, nggak sama dengan yang telat. Tapi dalam pandangan manusia sama aja. Yang penting Jumatan aku. Tidak. Tidak sama yang datang pertama dengan yang datang kedua. Semua ada perhitungannya. Ya, manusia pada hari itu akan mengingat apa yang dia usahakan, kalau itu kebaikan ataupun kalau itu keburukan. Dan akan ditampakkan jahim, neraka, buat orang-orang yang melihatnya. Allah datangkan neraka jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam.
diseret itu neraka jahanam. Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menggeretnya. Manusia ingat, kenapa dulu ketika aku hidup di dunia aku tidak melakukan kebaikan? Kenapa dulu aku tidak membaca Al-Quran? Kenapa dulu aku tidak melakukan hal itu? Ahibati billah, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'amma man tagha. Manusia akan terpisah menjadi dua. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batasannya, adapun manusia yang tidak mau ikut aturan Tuhannya, dia hanya memikirkan perutnya dan yang di bawah perutnya. Ya, sebagian kita hidup tidak mau mengikuti aturan. Dia hanya berpikir kesenangan dan kenikmatan dia. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Mau tidur dia pikirkan dunia, bangun tidur dia pikirkan dunia, dan sebagian kita sholat pun memikirkan dunia. Tidak ada akhirat di benak dia. Dia hanya berpikir bagaimana hari ini dia mendapatkan uang yang lebih dari kemarin. Sebagian berebut kekuasaan dan jabatan di dunia, tidak pernah berpikir berebut kekuasaan dan jabatan di surga Allah Azza wa Jalla. Di surga itu ada 100 derajat. Jarak 1 derajat dengan derajat selanjutnya itu seperti antara bumi dan langit, jemaah. Sebagian tidak tertarik. Allah mengatakan di ayat lainnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar mementingkan kehidupan dunia. Maka siapa yang melampaui batas, yang tidak mengikuti aturan Tuhannya, dia mau bikin aturan semau dia, dia mementingkan kehidupan dunia, neraka tempat dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut ketika dia hidup di dunia, dia punya rasa takut di hatinya. Takut sama apa? Dia takut dengan persidangan yang harus dia hadapi. Dia akan berdiri di hadapan Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, umur dan waktu yang diberikan kepadanya. Dia akan sidang menghadap Allah Azza wa Jalla sendirian. Kemudian dia menahan nafsunya. Jamaah, dunia ini hijau, manis. Sedangkan kita tahu yang namanya surga itu dibalut dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat manusia. Maka ini orang takut sama Allah, dia nahan diri. Siapa yang tidak suka dengan kelezatan-kelezatan kemaksiatan? Ada syahwat kita di sana. Zuyina linnas hubbus syahawat. Dicintakan kepada manusia itu syahwat kepada wanita. Tapi dia tundukkan pandangannya kecuali buat yang halal untuk dirinya. Anak-anak, harta yang berlimpah ruah. Siapa yang tidak suka? Tapi orang ini nahan nafsunya. Dia tahu ada batasan-batasan, ada halal haram yang harus dia jaga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempat dia. Tapi
Tapi dia harus berjuang melawan jiwanya sendiri. Terkadang dia harus menjadi berbeda dengan yang di lingkungannya. Di saat teman-teman kerjanya tidak memikirkan sholat, dia harus sholat. Di saat kawan-kawan di tempat kerjanya tidak memikirkan halal haram, dia harus memikirkan itu. Ahibati fillah, sebagian orang enggak percaya dengan kiamat. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka tanya, kapan kiamat itu, kapan? Kau cerita ada kiamat, kau cerita akan ada surga neraka, kapan? Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan enggak ada yang tahu kiamat itu kapan terjadi. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Allah yang tahu tentang hal itu. Tapi kiamat itu dekat. Dan setiap orang mati, kiamat buat dia telah terjadi. Dan kita sudah melihat orang-orang dekat kita mati, rumahnya ditinggal, jabatan dan kekuasaannya dia biarkan begitu saja, hasil kerjanya dia tinggalkan buat orang lain. Nah, kita melihat. Tapi adapun kiamat untuk dunia ini hanya Allah yang tahu. Innama anta mundiru man yakhshaha. Tugasmu memberikan peringatan. Dan tugas para ustadz melanjutkan tugas Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan apa yang disampaikan Nabi SAW. Memberikan peringatan kepada orang yang takut. Lalu Allah katakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jemaah, ketika kiamat terjadi, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, antum bisa bayangkan bagaimana menurut mereka kehidupan dunia dulu. Hanya seperti sehari, hanya seperti waktu duha, sedikit sekali jemaah. Dan satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ibadallah, ya'ti ala nasi zamanun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang suatu masa kepada manusia, la yubalil mar'u maktasabah, di mana manusia tidak peduli lagi dengan hasil usahanya, amin halalin amin haram. Dia nggak peduli dapat dari halal atau haram. Dan kita melihat kebodohan membuat manusia lupa dengan aturan. Judi, dulu orang bermain judi itu membutuhkan effort, usaha, waktu, energi. Sekarang di tangannya dia main judi. Riba, orang dulu mau melakukan riba sulit dan repot dia. Sekarang di tangannya, bagaimana pinjol-pinjol bersebaran yang menggoda kita untuk melakukan itu, untuk berpikir cepat kaya, cepat nikmat hidupnya di dunia. Jamaah rahimakumullah,
Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, Allah tuh sayang sama hamba-hambanya. Allah kasih tahu, Allah kasih peringatan, Allah jelaskan janji Allah itu benar, Allah akan membangkitkan yang mati. Janji Allah itu benar, dunia ini akan hancur. Dan kita sudah melihat kehancuran dunia sedikit demi sedikit. Maka kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Semakin banyak hiburan, semakin banyak permainan, semakin banyak kemudahan. Yang dulu mbah-mbah kita, orang tua kita, kalau mau pergi dari Gorontalo ke Jawa berhari-hari, mau berangkat ke Mekah berbulan-bulan, sekarang sehari sampai. Dulu kita tulis surat, agar dibaca surat ini butuh waktu pekanan, bulanan, tergantung jarak yang ditempuh. Sekarang hari ini engkau tulis surat, di waktu yang sama dibalas surat. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Pakaian semakin mudah, kendaraan semakin banyak. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Semua akan hancur, jamaah. Dan jangan tertipu dengan setan yang ahli tipu. Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Allah menciptakan dunia ini untuk menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling sukses, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling baik amalannya. Dan Allah akan jadikan bumi ini rata. Ahibati billah, hari ini hari Jumat, hari yang terbaik sepanjang pekan. Perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله